Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rizky Hidayat dalam seri video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia, reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, untuk itu silakan kalian siapkan pena dan buku untuk mencatat. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Apa itu reproduksi atau perkembangbiakan? Reproduksi atau perkembangbiakan itu adalah usaha makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi semua makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu meliputi organ reproduksi. Nah, yang pertama organ reproduksi pada pria itu meliputi testis, meliputi testis itu yang menghasilkan sperma. Sedangkan organ reproduksi pada wanita itu meliputi ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, ketika terjadi pembuahan, artinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu akan membentuk zigot atau embrio. Nah, sekarang kita ulas organ reproduksi pada pria terlebih dahulu. Nah, perkembangbiakan manusia itu alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Fertilisasi atau pembuahan itu terjadi dalam tubuh, yaitu pada umumnya terjadi pada saluran telur atau ovidak atau tuba falopi yang terdapat di organ reproduksi wanita. Nah, setelah terjadi pembuahan itu akan membentuk embrio atau zigot yang berkembang di dalam rahim selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Nah, yang pertama organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria yang pertama ada testis. Testis itu berjumlah sepasang, berbentuk bulat telur, itu tempat menghasilkan sperma. Sedangkan yang kedua ada vas deferens atau saluran sperma, itu juga yang berjumlah sepasang, yaitu menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kemudian yang ketiga itu ada penis. Penis itu untuk menyalurkan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan madhi. Madhi itu seperti sperma namun lebih cair. Sedangkan yang berikutnya ada pubis atau rambut kemaluan. Nah, sedangkan organ reproduksi pada wanita itu yang pertama ada ovarium. Ovarium itu tempat menghasilkan telur atau ovum. Kemudian ada ovidak. Ovidak itu adalah saluran telur, tempat terjadinya pembuahan atau tempat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian ada rahim. Rahim itu tempat perkembangbiakan embrio atau zigot. Kemudian ada lagi endometrium atau dinding rahim, tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian ada vagina atau alat kelamin wanita, tempat
terjadinya kopulasi atau tempat pertemuan antara sel kelamin pria dengan sel kelamin wanita. Itu adalah organ perkembangbiakan dari pria dan wanita. Kemudian ada labia majora dan ada labia minora. Nah, ini adalah gambar dari organ perkembangbiakan laki-laki. Yang ini adalah skrotum atau tempat dari testis. Kemudian ini adalah testisnya. Kemudian saluran ini yang memanjang dari testis ke ke penis itu adalah vas deferens. Sedangkan ini itu adalah testisnya. Kemudian ini adalah kelenjar prostatnya. Kemudian alat perkembangbiakan pada wanita. Di sini ada labia minora, kemudian di sini ada labia majora, kemudian ada labia minora, itu adalah yang terdapat pada vagina atau alat kelamin pada perempuan. Kemudian ada ovarium. Ovarium itu tempat pembentukan sel telur. Letaknya ada di sini, ovarium. Kemudian ovidak atau saluran telur, letaknya di sini. Itu pada saat ovarium menghasilkan sel telur, maka sel telur akan bergerak ke ovidak menunggu sel sperma untuk datang. Kemudian yang berikutnya ada rahim, atau bahasa kerennya itu adalah uterus, tempat berkembangnya janin. Kemudian endometrium, dinding rahim. Kemudian ada vagina, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada labia majora, labia minora, dan ada klitoris juga. Itu adalah organ perkembangbiakan pada wanita. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi bagian dalam. Nomor 1 itu adalah rahim. Nomor 1 rahim. Kemudian nomor 2 ovidak, nomor 3 ovarium, nomor 4 itu adalah vagina. Nomor 5 tadi, nomor 5 itu adalah dinding rahimnya. Nah, tahap perkembangbiakan embrio dalam rahim. Nah, pada ini angka 9, 12 sampai 38 ini adalah menunjukkan umur minggu dari janin. Nah, bagaimana terjadinya pembuahan? Nah, terjadinya pembuahan yaitu yang pertama adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang terjadi di ovidak atau sel saluran telur di sini. Nah, kemudian di sini terjadilah fertilisasi. Nah, di sini tadi terjadi fertilisasi. Nah, pada saat terjadi fertilisasi, maka sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma dia akan menempel di dinding rahim. Nah, di sini janinnya dia akan berkembang. Nah, minggu ke-9 umurnya bentuknya masih segini. Kemudian minggu ke-12, minggu ke-16 dan sampai seterusnya ini bentuk lengkapnya pada minggu ke-38 itu siap untuk dilahirkan.
Nah, sifat-sifat kelamin sekunder pada pria dan wanita. Yang pertama, sifat kelamin sekunder pada pria itu suara membesar, kemudian dada membidang, kemudian tumbuh jakun, kemudian tumbuh rambut pada tempat tertentu, kemudian keluar mani atau mimpi basah. Itu adalah ciri-ciri organ perkembangbiakan sekunder. Nah, sedangkan pada perempuan yang pertama pinggul membesar. Pinggul membesar itu fungsinya agar pada saat melahirkan itu lebih mudah mengeluarkan bayi. Kemudian tumbuhnya payudara, kemudian kulit halus, kemudian tumbuh rambut pada tempat tertentu dan mengalami menstruasi. Nah, ini ada beberapa kelainan penyakit pada sistem reproduksi. Ada gonoro atau chlamydia disebabkan oleh bakteri, ada herpes disebabkan oleh virus, kemudian keputihan infeksi oleh jamur, itu biasanya terjadi pada perempuan. Kemudian sifilis atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada vaginistis, infeksi vagina oleh jamur. Ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Kemudian ada bisul kelamin yang disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus. Kemudian ada kutu kelamin yang disebabkan oleh kutu. Ini ada beberapa gambar penyakit kelamin atau penyakit sistem reproduksi. Kemudian yang berikutnya siklus menstruasi. Ini terjadi pada perempuan ya. Siklus menstruasi, apa itu menstruasi? Menstruasi itu merupakan peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, pada saat ovarium menghasilkan ovum atau sel telur, maka sel telur itu akan menempel pada ovidak. Nah, di situ jika tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan pada minggu kedua setelah ovum dihasilkan, maka pada minggu ketiga dan seterusnya itu dinding rahim atau sel telurnya itu akan mengalami peluruhan atau sel telurnya mati. Nah, terjadilah menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu terjadi secara periodik. Pada umumnya terjadi 1 bulan 1 kali. Siklus menstruasinya itu sekitar 28 sampai 30 hari dan lama menstruasinya 5 sampai 7 hari. Untuk lama menstruasi itu masing-masing orang berbeda ya. Pada umumnya 5 sampai 7. Ada yang kurang dari itu, ada yang juga lebih dari itu. Nah, masa perkembangan embrio, seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun, dalam tubuhnya itu dihasilkan hormon estrogen. Apa itu hormon estrogen? Hormon estrogen itu adalah hormon yang memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Nah, kurang lebih seumur hidup itu ada 400 sampai 450 buah ovarium yang ada di kanan dan ada yang di kiri. Yang selanjutnya itu akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan melalui peristiwa ovulasi. Nah, kemudian melalui sel telur, melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim selama 1 minggu yang disebut sebagai masa nidasi.
Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa subur atau masa fertil, yaitu minggu kedua setelah menstruasi. Nah, bila dalam 1 minggu tersebut itu tidak ada sel sperma yang membuahi atau tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur itu akan mengalami peluruhan atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Nah, peristiwa ini disebut menstruasi. Nah, jika terjadi pembuahan atau sel sperma masuk, maka sel telur yang dibuahi itu akan berkembang menjadi zigot atau embrio yang selanjutnya zigot tersebut menuju ke rahim dan menetap pada dinding rahim atau endometrium. Kemudian zigot akan membelah secara terus-menerus melalui pembelahan mitosis dan meiosis yang selanjutnya sampai menjadi embrio atau janin. Oke, sampai di sini materi kita kali ini pada sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, sampai ketemu pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.